أشهد أن لا أشهد أن أشهد حي على حي على حي على حي على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salam. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasulillahil karim, wa nahnu minasy syakirin wasyahidin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sejenak kita tinggalkan kerja-kerja keseharian, rutinitas yang selama ini kita lakukan, semata-mata mengorientasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu komitmen penguatan spiritual, membangun kecerdasan-kecerdasan kesalehan yang tentunya dalam rangka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian kita bertebaran kembali ke permukaan bumi mencari rezeki di jalan Allah. Fantashiru fil ardh. Sungguh saudara-saudara kita yang saat ini masih terlena, masih terjebak dengan euforia kehidupan, sehingga muncul egoisme pribadi, kemudian tidak tergerak hatinya. Hadirin sekalian, kita bisa mendoakan mereka, semoga Allah segera menggerakkannya dan hari ini melaksanakan ibadah Jumat yang begitu luar biasa, begitu besar pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segera meninggalkan kerja-kerja keseharian dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Kita hanya bisa mendoakan. Hadirin jemaah sekalian, dalam situasi kekinian sering orang bertanya dengan berbagai macam fakta-fakta lingkungan yang kita rasakan dan beberapa kejadian-kejadian di belahan-belahan dunia hari ini telah mencoba menggugah perasaan dan pikiran kita. Muncul 3 pertanyaan. Saya ingin menyatakan bahwa terjadi situasi gempa, banjir, tanah longsor, letusan gunung dan sebagainya. Ada 3 pertanyaan yang selalu muncul. Apakah ini adalah ujian? Apakah ini cobaan? Atau apakah ini azab Allah? Tentu sebagai orang yang beriman, hadirin sekalian, akan memberikan solusi jawaban berbeda-beda, akan memberikan satu jawaban yang tidak sama berdasarkan kalkulasi pemikiran, berdasarkan basically keilmuan, dan tentunya berdasarkan daripada analisa-analisa yang dimiliki. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, gempa yang terjadi sebuah negara dengan skala yang begitu besar 7,8 yang menewaskan kurang lebih 20.000 orang manusia. Pertanyaan itu muncul kemudian, hadirin. Begitupun peristiwa-peristiwa yang lain yang kalau kita ingin menilai pada pertanyaan pertama, apakah ini ujian? Ada yang menjawab, ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanan hamba Allah ini meningkat atau mengalami kemunduran dan stagnasi? Apakah ini merupakan satu getaran resonansi kepada manusia untuk bergerak cepat? Ada sesuatu yang terjadi, this is something wrong, ada sesuatu yang keliru ini, sehingga Allah mengetuk sejenak, hai manusia, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, hadirin sekalian. Dan memang betul ujian ini akan mengantarkan sebuah experience, pengalaman yang kira akan memberikan sebuah jalan solusi terbaik bagi manusia untuk memberikan satu jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena pengalaman itulah yang akan memberikan konstruksi berpikir untuk melahirkan jalan keluar. Tanpa itu, hadirin sekalian, bisa saja manusia akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, jadikan sebagai ujian
maka insya Allah kita akan merekonstruksi ulang tentang kecerdasan kesalehan itu. Bagaimana perilaku spiritual yang kita miliki, hadirin sekalian. Getaran-getaran spiritual itu apakah memang bergetar atau sudah mengalami kemunduran? Saya ingin mencontohkan ketika azan berkumandang di waktu-waktu sholat, hadirin, apakah itu jiwa bergetar atau tidak mendengarkan azan itu, atau azan dibiarkan lewat begitu saja? Ini sebuah sampling, sebuah contoh yang kira-kira memberikan resonansi kepada manusia. Apakah getaran itu masih ada atau tidak ada? Bisa kita bayangkan panggilan Allah, panggilan terindah dan panggilan terbaik. Tapi apakah manusia bergetar untuk memenuhi panggilan Allah, atau dia melalaikan panggilan itu? Ini satu. Itulah ujian, hadirin, untuk meningkatkan nilai keimanan. Jadi karena ya tapaka beriman kepada Allah, tapi mampu mengaktualkan keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika manusia penduduk bumi, hadirin sekalian, beriman bertakwa, maka dapat sungke karena Allah Ta'ala dibuka Allah pintu keberkahan, dapat buka pintu berkah oleh Allah dari langit dan bumi. Jadi pintu kebaikan, hadirin sekalian. Hujan turun berkah, gempa berkah, semua berkah. Ada nilai positif, ada added value-nya, nilai tambahnya, hadirin. Itu yang dimaksud, ada keberkahan dalamnya. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tetapi ada sebuah early warning system, ada sebuah tazkir, ada sebuah peringatan setelah ayat ini. Apa kata Allah? Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi banyak orang mendustakan ayatku, kata Allah. Ini kita bisa stressin point, mendustakan. Akan tetapi banyak orang mendustakan ayatku, kata Allah. Walakin kazzabu, maka azabku amat pedih bagi mereka. Masya Allah. Ini ujian. Siapakah yang mendustakan ayat Allah? Kita bisa melihat kondisi-kondisi real di lapangan kita. Maka tadi sebagai sampling, ketika azan berkumandang, apakah getaran itu masih ada dalam hati? Apakah resonansi itu masih ada, hadirin? Atau sudah melemah, bahkan hilang sama sekali? Pekerjaan dunia jalan terus, panggilan Allah pun dibiarkan. Ini dalam pandangan dari pikiran kecerdasan kesalehan tadi. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah ini cobaan? Kita pun bisa menjawab, memberikan jawaban, iya, bisa saja menjadi cobaan dari Allah. Karena tidak ada orang yang hadir dalam kehidupan dunia tanpa dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan akan semakin menguatkan keimanan kita. Cobaan akan semakin meningkatkan keyakinan kita, dan coba akan semakin meningkatkan implementasi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah meninggalkan lagi ibadah kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu yang ada, hadirin sekalian. Pada hari ini hari Jumat, disebut dengan Jumat berkah, disebut dengan Sayyidul Ayyam, disebut dengan hari pengampunan. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah berkata, ud'uuni astajib lakum. Apalah busarikum, engkau minta aku berikan, kata Allah. Take and give secara total. Silakan minta di hari Jumat ini, hari berkah, Sayyidul Ayyam, hadirin. Bahkan hari ini malaikat mendoakan kita, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, mereka yang suka mengeluarkan harta di jalan Allah, mereka suka menolong, mereka suka membantu, ganti kayakan mereka di jalanmu ya Rabb. Itu doa malaikat sampai kiamat. Allahumma ati munfikan khalafa. Hadirin sekalian, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Oleh karena itu, maka perbanyaklah pendekatan kepada Allah pada hari ini sebagai hari yang dimuliakan ini, hadirin sekalian. Sehingga cobaan-cobaan ini akan memberikan sebuah nilai positif. Dan terakhir pertanyaan adalah, apakah ini azab?
Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi karena ulah manusia. Jadi sekali perlu rekonstruksi ulang kembali cara berpikir manusia ini. Bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola kehidupan ini. Oleh karena itu, dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekeliling kita akan menambah kekuatan keimanan itu. Dan itulah manusia yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman seperti ini hadirin sekalian, di zaman yang disebut dengan transformasi digital, perkembangan begitu cepat, begitu speed saat ini, memaksa kita untuk menjadi orang-orang yang lebih cepat, untuk kemudian lebih cepat dalam rangka penguasaan, penguatan nilai keimanan dan implementasi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah menjadi tujuan kita, goals kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tercapai keselamatan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jauh dari siksa api neraka. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan itu. Barakallahu fiikum ya azim wa nafa'ana wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu was-samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجت للناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة والتابعين وتابع التابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم دفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمياه مظلمة من بلدنا هذا حسا ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان
وبنور الإحسان وبنور القوة وبنور الهداية يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يسمع والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله